Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan tentu umatnya yang setia ya mengikuti ajarannya sampai kiamat nanti insyaallah, amin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita saat ini masuk di bulan Sya'ban ya. Kalau melihat tanggal itu kalau tidak salah tanggal 11 apa ya? Apa 12 Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban seringkali juga kita yang memang dilakukan oleh sebagian umat Islam adalah dengan menyambut bulan Ramadan atau disebut dengan tarhib Ramadan. Walaupun tarhib ini di suatu tempat, di suatu daerah ini istilahnya berbeda. Kalau di kampung saya, di Sunda ya, tarhib Ramadan itu bukan tarhib namanya. Beda-beda ya. Ada namanya munggahan. Munggah itu artinya naik derajat ya, yaitu masuk ke bulan Ramadan dengan tingkatan yang tentu derajatnya kita insyaallah lebih tinggi ya, la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Ya, ada yang menamakan lagi dengan istilah ruwahan. Ya, ruwahan itu diambil dari kata arwah. Makanya di bulan Sya'ban ini banyak orang yang ziarah kemana? Ke makam saudara kita ya, keluarga yang sudah wafat mendahului. Tentu ruwahan ini juga dengan berbagai cara ya. Jadi ruwahan ini arwah. Makanya biasanya di bulan Sya'ban banyak yang ziarah kubur. Walaupun sebetulnya ziarah kubur kapan saja, ya di bulan apa saja, karena sunnah ziarah itu tentu salah satunya untuk mengingatkan kita bahwa kita juga akan meninggal, bukan karena mau menghadapi bulan Ramadan. Tetapi ya itu juga sangat baik. Kenapa? Ketika kita datang mengunjungi makam ya saudara kita, itu mengingatkan kita akan kematian, dengan harapan di bulan Ramadan kita bisa mengisi bulan Ramadan menjadi lebih baik ya. Walaupun itu sebuah ya, seharusnya memang kita ziarah kubur kapan saja ya. Jadi momen-momen positif tentu ya, dan mungkin juga itu momen yang baik ya. Kalau bulan Ruwah, bulan Sya'ban kita ziarah. Walaupun ada yang sempat, kalau yang kampungnya jauh sih ziarahnya nanti kalau pulang kampung kayak saya ya. Kalau sebelum Ramadan kampungnya di Ciamis, nanti ziarahnya biasanya pas pulang kampung ya. Sekalian habis lebaran kita ziarah ke makam saudara-saudara keluarga yang sudah wafat. Dan dengan berbagai cara ya dalam rangka bahagia menyambut Ramadan, kita sebut dengan tarhib Ramadan atau menyambut bulan Ramadan bahagia. Jadi kalau tarhib itu dari bahasa Arab ya, yarhaba yurahib. Artinya tarhib itu usaha untuk melapangkan hati jiwa ya, untuk menerima apapun ya yang ada di bulan Ramadan, perintah apapun yang ada di bulan Ramadan. Kalau kita amati ayat tentang perintah puasa itu diturunkan atau diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu di bulan Sya'ban.
ayat perintah puasa itu turunnya bukan pada bulan Ramadan atau bukan bulan yang lain. Ya. Al-Baqarah 183 ya. 183 dan seterusnya itu turun pada bulan Sya'ban. Menurut ahli tafsir, hikmahnya apa? Perintah tentang puasa itu turunnya di bulan Sya'ban. Ya. Sebagian ulama tafsir ya menafsirkan bahwa ayat-ayat tentang puasa dari 183 dan seterusnya Al-Baqarah supaya Nabi Muhammad SAW bisa atau menyampaikan ayat ini untuk persiapan umat Nabi menghadapi bulan Ramadan. Makanya bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk mempersiapkan bulan Ramadan, makanya tarhib Ramadan. Walaupun kita seringkali tarhib Ramadan itu dilaksanakan di masjid-masjid dengan kajian menjelang Ramadan. Ya karena momennya kadang-kadang lebih pas gitu ya, karena memang udah deket Ramadan. Ya, mudah-mudahan nanti ya, kita bisa mengikuti tarhib Ramadan di berbagai tempat ya. Mungkin di sini ada, insya Allah di masjid yang lain ada. Mungkin bisa jadi waktunya beda-beda. Ya kadang-kadang mengambil momen pasnya itu ya menjelang. Kalau Ramadan diperkirakan di tanggal 23 ya, hari Rabu. Ya, kalau anak sekolah itu libur ya, tanggal menyambut awal Ramadan. Kalau kita mungkin yang bekerja di kantor nggak ada hubungannya dengan libur, tetap masuk. Tadi Ramadan bisa jadi kalau Ramadan itu awalnya tanggal 23 hari Rabu, tarhib itu biasanya nunggu kita libur tuh ya, nunggu libur bisa hari Sabtu atau Ahad ya. Bisa sore, bisa malam dan seterusnya dengan kajian tarhib Ramadan yang artinya menyambut bulan Ramadan. Ya, persiapan apa saja yang dilakukan ketika kita menyambut Ramadan? Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu banyak ya hadis-hadis ya, baik yang sahih ataupun yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu terkait dengan menyambut Ramadan. Tetapi intinya bahwa di bulan Ramadan, tarhib Ramadan tentu ya, kita mengambil hadis-hadis yang sahih bahwa di antaranya misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Sya'ban, misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satunya ada lebih banyak puasa sunnah itu paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Kata Aisyah atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyempurnakan bulan Ramadan dan paling banyak puasa yaitu fi syahril aksarus yaman minhu fi Sya'ban. Jadi Nabi banyak melaksanakan puasa itu di bulan Sya'ban sebagai pemanasan. Puasa-puasa sunnah dilaksanakan. Misalkan ada puasa Ayyamul Bid. Ya. Ayyamul Bid itu kan puasa sunnah setiap pertengahan bulan Hijriah. Ya. Berapa hari? 3 hari. Jadi kalau perhitungannya adalah pertengahan itu adalah tanggal 15, berarti 14, 15, 16. Itu sunnah memang setiap bulan. Tapi di bulan Sya'ban ya, Nabi melaksanakan puasa sunnah banyak ya, mulai puasa Senin Kamis dan Senin. Nabi paling banyak melaksanakan puasa sunnah yang memang disunahkan itu di bulan Sya'ban untuk mempersiapkan diri kita masuk di bulan Ramadan. Ya istilahnya pemanasan ya. Baca Quran mulai itu di bulan Sya'ban. Karena memang luar biasa ya, yang jarang sholat kalau bulan Ramadan kayaknya kalau nggak tarawih sayang gitu ya. Ketinggalan. Pinginnya kalau perlu di depan. Karena kalau ketinggalan nanti dapatnya di luar. Kurang enak, nggak dapat AC kalau di kita ya. Wah, dapatnya paling belakang, jangan-jangan di bawah gitu ya. Itu bulan Ramadan luar biasa. Tetapi memang ada baiknya karena supaya istiqomah dalam melaksanakan ibadah, kadang-kadang jangan sampai musiman. Baca Quran musiman. Karena Ramadan yang biasa nggak baca Quran di bulan Ramadan bisa tuh tadarus ya, bisa hatamin Quran bisa tuh di bulan Ramadan. Padahal di bulan-bulan biasa susah. Ya.
Salat sunnah rawatib, ba'diyah, qabliyah. Kalau di bulan Ramadan bisa. Tarawih aja sunnah bisa. Yang dikejar di bulan Ramadan kadang-kadang tarawihnya karena mungkin puasa salat wajib udah biasa. Tapi sunnahnya itu di bulan selain Ramadan ya ba'diyah, qabliyah ada, tapi kadang nggak dikejar. Tapi tarawih di bulan Ramadan dikejar. Artinya ini kan luar biasa, memotivasi kita, mempersiapkan diri kita di bulan Ramadan supaya sunnah-sunnah bisa dilaksanakan. Dan tentu paskanya juga. Banyak hal ya, termasuk juga tentu yang biasa melakukan hal-hal yang negatif di bulan Ramadan itu bisa kita menahan diri ya. Yang biasa korupsi kalau di bulan Ramadan tuh takut-takut tuh. Takut pahalanya nggak dapet gitu ya. Jadi kalau korupsi aja takut-takut. Marah aja kadang-kadang orang bisa nahan di bulan Ramadan. Ya, nahan. Kenapa? Takut batal. Takut nggak dapet puasa. Mencuri aja takut. Tapi seringkali di luar bulan Ramadan ya kadang-kadang hal-hal kecil perbuatan dosa sulit. Oleh karena itu manfaatkan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi salah satu persiapan Nabi di bulan Ramadan adalah banyak berpuasa. Yang kedua banyak berzikir. Ya zikir-zikir yang disunahkan. Habis sholat kita zikir. Itu hanya baru sebagian zikir. Ya banyak hadis-hadis sahih tentang zikir. Kenapa kalau sholat kok zikirnya sebentar? Karena berjamaah. Kalau sendiri mungkin lebih banyak zikirnya. Ya kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada subuh zikir sampai menjelang duha. Waktu duha itu kurang lebih 2 jam sesudah qamat. Sesudah azan bukan iqamat. Kurang lebih 2 jam. Jadi kalau tadi azannya adalah jam setengah jam setengah 5, kurang lebih waktu duha setengah 7. 2 jam kurang tidak persis, tapi antara sedemikian. Makanya kalau kita menghitung memulai sholat Aid, Idul Fitri, Idul Adha, biasanya kita paling gampang jam berapa nih kita akan sholat Aid? Ya paling gampang hitung aja 2 jam. Karena kalau 2 jam itu lebih daripada kurang. Karena sunnahnya adalah seperti itu. Ya. Kurang lebih 2 jam. Oh sekarang sholat subuh misalkan jam 4.30, jam 4.15 berarti ya sholat Id antara jam 6.15 itu sudah boleh sholat Id atau sholat duha. Jadi sunnah-sunnah dilaksanakan. Yang ketiga salah satunya juga Nabi dan para sahabat itu berbekam. Hizamah ya mengambil darah mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh itu salah satu persiapan fisik. Ya makanya tahun lalu beberapa jamaah rame-rame hizamah. Ya dalam rangka sunnah melaksanakan sunnah Nabi ya berizamah. Makanya kalau ada waktu banyak tempat hizamah silakan hizamah ya dikeluarkan darah kotor dari tubuh kita itu sunnah. Salah satu persiapan fisik kita menghadapi bulan Ramadan. Bulan Sya'ban memang untuk persiapan di bulan Ramadan. Ya ada nisfu, salah satunya juga mempersiapkan ada nisfu Sya'ban ya. Nisfu Sya'ban ya intinya bahwa memang mengingatkan kita akan masuk bulan Ramadan. Ya, intinya begitu. Walaupun ada nisfu nanti mendekati lagi sampai bulan Ramadan. Dan tarhib tidak harus di tengah-tengah nisfu Sya'ban. Tarhib bisa dari awal bulan Sya'ban sampai akhir Ramadan. Akhir bulan Sya'ban. Supaya persiapan kita di bulan Ramadan itu lebih siap lagi. Banyak ibadah-ibadah tentu juga yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian mohon maaf terlalu lama ya. Barangkali sebetulnya efektivitas pagi biasa 15 menit karena kalau terlalu lama mungkin agak sedikit ya ngantuk ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Kita sudah lewat, bulan Sya'ban kita sudah masuk dan mudah-mudahan kita semua masuk pada bulan-bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan sampai kita di bulan Ramadan dan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bahkan sebagian orang Islam ada yang berdoa khusus, doanya pingin meninggal di bulan Ramadan bahkan ya. Makanya tentu dengan harapan tentu karena kemuliaan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.